Selamat siang anak negeri. Masih bareng Nyak Wahyu yang akan menemani selama 45 menit ke depan. Oh iya, kali ini Nyak nggak sendirian nih. Nyak ditemani gadis cantik asal Lampung. Halo, perkenalkan nama saya Nyak Luciana. Biasa dipanggil Uci. Kali ini Nyak yang akan menemani Wahyu untuk berkeliling di Lampung Timur. Kita berdua akan memperkenalkan sumber daya alam di daerah pesisir, pertanian, kebudayaan, dan juga pastinya olahan makanan khas dari Lampung Timur. Makanya tetap di sini ya, di Jejak Anak Negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Sebelum kita kenalin, itu ada anak-anak lagi pada main. Kita gabung yuk. Cici, aku main dulu ya sama anak ya. Loh, kan kita mau cari para nelayan rajungan. Gimana sih? Ya, katanya mau nganterin. Sebentar. Jadi gini mainnya. Kalau di daerah kalian, apa nama permainan ini? Setiap lagu habis, anak harus memilih salah satu darinya dan penjaga yang satu. Hingga jumlah anak untuk memilih habis. Setelah habis, Nyak harus menjaga anak-anak yang memilihnya agar tidak tersentuh pemain lawan. Jika tersentuh, anaknya akan menjadi tim lawan. Begitupun sebaliknya ya. Wah, ini seru banget. Udah lama banget nih Nyak nggak main permainan seperti ini. Akhirnya timnya nih yang menang. Walau hanya bermain seperti ini, tapi cukup menguras tenaga nih. Oh iya, Nyak hampir lupa. Nyak mau cari nelayan rajungan sama Uci. Kira-kira Uci kemana ya? Oke Pak, mau nyari apa Pak? Nyari piting. Nyari kepiting? Di mana? Rajungan di laut. Di laut, boleh ikut Pak? Oh iya boleh. Ayo Pak, mari Pak. Kebetulan sekali, Nyak bertemu dengan nelayan rajungan yang mau turun ke laut untuk menjaring rajungan. Tapi Uci kemana ya? Maaf ya Ci, Nyak tinggal ke laut dulu. Daerah Lampung Timur, khususnya Desa Margasari, memang terkenal dengan penghasil rajungannya. Bahkan di sini menjadi peringkat ketiga terbanyak se-Indonesia untuk penghasil rajungan. Wih, mantap kan kampungnya? Perjalanan menuju spot rajungan memakan waktu 1 hingga 2 jam, tergantung jarak spot yang akan dituju. Berangkat, Pak! Memang udara di laut sangat segar. Sepertinya Nyak betah di laut. Tiba di spot, para nelayan langsung mencari titik tanda mereka menaruh jaring. Biasanya, jaring sudah ditebar saat malam hari. Dan paginya, nelayan tinggal mengangkat jaring dan melihat hasilnya. Jaring ditandai dengan kayu dan bendera. Masing-masing nelayan mempunyai warna bendera masing-masing, sehingga jaringnya tidak akan tertukar. Setelah tanda titik pelampung diangkat, kini saatnya memulai menarik jaring. Jika rezeki sedang bagus, rajungannya yang menempel di jaring. Dan sebaliknya, jika lagi jelek, bukan tidak mungkin jaring tidak mendapatkan apa-apa. Wah, baru sebentar mengangkat jaring, Nyak sudah kelelahan nih. Wah, ternyata belum lama jaring ditarik, sudah membuahkan hasil nih. Nyapit kan Pak? Nyapit. Hasil gini aja. Begini. Tuh. Dapat nih kita nih. Oh, lumayan besar ya Pak ya? Nyak diberi sarung tangan oleh salah satu nelayan agar tangannya tidak sakit saat menarik jaring. Terima kasih ya Pak. Selain rajungan, apapun dapat tersangkut di jaring. Tidak jarang jaring rusak karena tersangkut batu atau karang. Dalam menjaring, biasanya tim nelayan berjumlah 3 orang. Dan masing-masing mempunyai tugas. Ada yang mengarahkan kapal, ada yang menarik jaring, dan ada yang melepaskan apapun yang tersangkut di jaring. Mengangkat jaring biasanya dilakukan pada pagi hari, karena jika terlambat, jaring akan tersangkut oleh kapal trol yang beroperasi pada siang hari. Bukan hanya rusak, bahkan jaring dapat hilang. Satu demi satu, rajungan berhasil didapatkan. Nggak mudah Pak ya?
susah banget. Tuh, gede-gede lagi Pak. Pegel nih Pak pinggang saya Pak. Sakit ya? Iya, nggak biasa saya Pak. Ini benar-benar bukan pekerjaan ringan. Baru sebentar saja, badannya sudah Untung sakit-sakit. sarapan tadi. Nggak kebayang nih, bapak-bapak yang menarik jaring ini setiap hari. Teman-teman, kalau beli ikan atau rajungan sama nelayan, jangan ditawar ya. Susah banget perjuangannya mengambil ikan atau rajungannya. Dapat lagi Pak, tarik terus Pak. Sepertinya hasil jaring kali ini lumayan nih. Wah, ternyata nggak mudah nih cari kepiting rajungan. Iya Pak, sakit pinggang Pak. Nah, dapat lagi deh. Akhirnya sampai juga nih di ujung jaring. Sesampainya di darat, jaring langsung dipindahkan dari kapal. Rajungan juga langsung dilepaskan dari jaring untuk ditimbang dan dijual. Tapi ngomong-ngomong, si Uci kemana ya? Wah, dapat apa aja nih, Kak? Banyak nih kita, dapat kepiting, dapat ikan nih. Banget ya? Iya, tadi dapat kerang juga banyak. Ada kerangnya juga. Ada. Uci bantu lepas rajungannya dari jaringnya ya. Agak susah-susah gampang juga ya, Kang, lepasinnya. Lebih susah ya. Ke tengah sana ngambilnya. Oh, gitu. Iya Pak ya? Iya. Soalnya kita harus narik apa namanya? Jala ya? Jaring. Terus, abis dari sini prosesnya apa lagi nih yuk? Abis dari sini, rajungan langsung ditimbang untuk dijual kepada pengepul. Nah, hari ini kita bakal masak rajungan nih ya, Ci. Ya bener. Ini mau dibuat apa, Ci? Nah, kali ini rajungan yang udah kita panen tadi nih, Kak, bakal diolah sebagai olahan pindang rajungan. Kalau urusan kupas mengupas dan membersihkan rajungan, nyaklah jagonya. Dalam sekejap, semua rajungan bersih nih. Daging rajungan memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi, yang berfungsi menjaga kesehatan otak. Bukan hanya itu, rajungan juga dapat berfungsi sebagai pencegah radikal bebas masuk. Ini karena rajungan memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Mantap kan, Ci, manfaat dari rajungan ini? Kalau kamu ngapain, Ci? Ya, Nya layaknya perempuan pada umumnya, buat bumbu pastinya. Bumbunya juga nggak sulit kok. Ada bawang putih, jahe, dan kunyit sebagai penghilang amis, bawang merah, cabai merah, garam, dan juga gula agar bumbu lebih mudah untuk dihaluskan. Semangat menghaluskan bumbunya ya! Pasti dong. Kamu gimana tuh rajungannya? Udah bersih belum? Aman, udah nggak sabar nih. Mau cepat nyicip rajungannya. Udah siap nih, tinggal dimasak aja. Sini, biar Nyak yang masak. Tumis bumbu hingga harum. Tambahkan batang serai dan juga daun salam agar menambah harum dan nikmatnya masakan. Setelah bumbu masak, tambahkan air secukupnya agar bumbu tidak gosong. Setelah air mendidih, masukkan rajungan dan aduk agar bumbu tercampur rata. Setelah rajungan hampir matang, masukkan tomat dan juga nanas agar rasa dari masakan semakin segar. Aduk dan diamkan hingga bumbu menyerap dengan sempurna. Bu, ini udah matang belum, Bu? Diangkat. Akhirnya, rajungannya siap dan bisa dicicip. Nah, Ci, pindang rajungannya udah jadi. Wah, dari aromanya, Kak, udah ngegoda banget nih. Dari Udah nggak tampilannya. sabar ya. Nggak sabar. Ini pakai nasi. Enak banget ini, masih panas. Langsung nggak sih? Langsung gas. Gimana hasil masakan rajungannya? Mantap nggak? Ini juara banget rasanya. Dagingnya tebel, rajungannya juga masih fresh. Jadi rasanya juara banget. Rajungannya ini enak banget.
manis karena ini seger ya, Ci. Seger banget karena dari langsung turun dipanen langsung kita eksekusi, langsung diolah. Enak banget. Terus bumbunya ini meresap dan juga ada tambah nanas jadi pedes, asem. Ya nggak sih, Ci? Ya, plus seger. Enak banget. Bukan cuman enak, rajungan juga memiliki banyak manfaat. Dari mulai rendah kalori, yang bagus banget buat kesehatan jantung dan diet. Terus, tinggi omega 3 dan asam lemak yang dapat membantu menurunkan kadar tekanan tinggi dan juga sumber protein. Banyak juga ya manfaatnya. Nya kira hanya tinggi kolesterol aja. Itu mah kalau kebanyakan makannya. Makanya, kalau makan rajungan ingat yang lain ya. Jangan makan sendiri. Di Desa Margasari terdapat tempat pengolahan rajungan nih. Jadi biasanya para nelayan menjual hasil tangkapannya ke sini. Jadi seluruh rajungan yang sudah diambil dari laut tadi dikumpulkan di sini dan dilakukan perebusan serta pengupasan. Proses perebusan biasanya memakan waktu hingga setengah jam. Ini untuk memudahkan memisahkan daging dengan cangkang rajungan. Setelah direbus, rajungan dikupas dan dikumpulkan bagian dagingnya saja. Cara jual seperti ini lebih efektif dibandingkan menjual rajungan yang masih mentah. Resikonya sangat tinggi, karena rajungan yang telah mati akan cepat busuk dan tidak ada nilainya. Setelah dilepas dari cangkangnya, daging rajungan dicuci dan ditimbang lalu di-packing. Kini daging rajungan siap dikirim ke pabrik pemesannya. Saat ini saya dan Uci bareng Mbak Bunga mau buat Membuat rajungan telur orek. ya. Kita bagi tugas ya, biar cepat selesai. Urusan telur biarnya yang kerjain. Kamu curang, cari kerjanya yang gampang. Terus, yang siapkan bumbunya siapa? Tenang, urusan perbumbuan ada Mbak Bunga. Sudah nggak perlu dibantu. Ini udah, Mbak. Oh udah, Diapain lagi? nanti tinggal digoreng. Tunggu minyaknya panas. Oh, oke. Siap, Mbak. Nyak goreng ya. Wah, ini cara masak rajungan yang berbeda nih. Mbak, ini udah matang belum, Mbak ya? Oh, tunggu. Ini perlu dibalik, Mbak. Balik. Rajungan sengaja digoreng terlebih dahulu agar tidak amis dan matang saat diolah menjadi masakan nanti. Mbak, ini udah, Mbak. Oke, rajungannya sudah matang. Bumbu dan telurnya juga sudah siap kan? Bisa nih disegerakan Nyak masak. Tumis irisan bawang putih dan bawang merah. Kedua bumbu ini merupakan penyedap alami pada masakan. Lalu masukkan telur yang telah dikocok ke dalam wajan. Sambil diaduk seperti telur orak-arik. Tambahkan garam dan gula agar telur lebih terasa nikmat. Lalu tambahkan kecap ke dalam wajan agar masakan lebih manis dan gurih. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan utamanya ya, rajungan yang telah digoreng. Wah, sepertinya mantap nih. Nia sudah nggak sabar ingin nyicip. Sabar dong, kan masih ada tambahannya nih. Oh iya, terakhir tambahkan daun kemangi, biar masakan semakin segar rasanya. Bukan cuman kamu nih yang gak sabar mau nyicip, Nyak juga udah gak sabar mau makan. Setelah semua bahan matang, rajungan telur oreknya siap untuk dinikmati. Nah, rajungan orek telurnya udah jadi. Kita cobain nih. Aromanya banget, Ci. Dari baunya udah menggoda banget Luar nih. biasa banget. Langsung aja kita Ayo, Mbak. eksekusi ya, Kak. Ayo, Adek. Coba, Dek. Ternyata enak ya. Tadinya hampir ragu.
Dan takutnya amis karena rajungan dicampur dengan telur. Tapi ini enak banget. Apalagi makannya pakai nasi hangat. Ini unik banget dan cukup mudah dibuatnya. Ininya bisa coba di rumah. Ada yang unik nih Ci, biasanya kalau orek pakai tempe. Nah sekarang rajungan pakai telur. Beda ya Kak. Uci Beda juga banget. pertama kali nih makan rajungan diorek pakai telur. Bener banget, ini rasanya unik. Terus gimana ya? Lembut ya. Lembut terus seger banget gak sih Kak? Karena Seger benar-benar baru diambil langsung diolah. Rajungan telur orek ini juga salah satu makanan yang cuma ada di daerah ini. Ini salah satu menu warga jika sedang melaut, karena mudah untuk dibuatnya. Memang kreatif ya warga desa Margasari ini dalam mengolah makanan. Rasanya juga nggak kalah sama masakan restoran. Gimana Ci rasanya Ci? Banginihan. Ada yang tahu nggak nih, ini jenis jamur apa? Tertarik untuk budidaya jamur jenis tiram? Dan pastinya ada kuliner menariknya nggak nih? Jangan kemana-mana ya. Tetap di jejak anak negeri Trans 7, karena alam memberi banyak manfaat. Kali ini, Nya dan Uci bergeser ke daerah Sukadana Timur, Lampung Timur. Di sini terkenal dengan budidayanya jamur merang. Betul banget. Tapi ini kita ngomong-ngomong mau kemana ya? Dan itu apa yang kamu bawa? Walah, ini namanya pangkos sawit, Ci. Ini media untuk tanam jamurnya. Oh gitu. Ya maaf. Kayaknya taunya mau diajak panen aja. Nggak tahu kalau mau budidaya juga. Sabar, sebentar lagi sampai. Kamu turun di sini ya, buat panen jamurnya. Nya mau antar pangkosnya buat sekalian belajar budidaya jamur tiram. Nya sudah berada di tempat budidaya jamur milik Pak Yudiono. Nya mau membantu Pak Yudi melakukan budidaya jamur dari proses awal. Pertama, pangkos sawit disusun di dalam tempat penampungan untuk direndam. Aduh Pak, Hati-hati. ini tajam Pak. Ini tajam ini durinya. Oh, ini pantesan merah-merah nih Pak. Iya, kalau kena memang merah, nanti keluar kayak itu nanah gitu. Tapi waduh, bahaya juga Pak. Iya, bahaya ini. Harus hati-hati nih. Setelah rata, siram pangkos hingga terendam. Tujuannya untuk mempercepat proses pembusukan. Kadar air harus cukup saat jadi media untuk menanam jamur. Pangkos direndam selama 3 hingga 4 hari. Ini salah satu contoh pangkos yang sudah difermentasi selama seminggu. Oh iya. Pangkos difermentasi hingga setengah bulan. Setelah setengah bulan, pangkos dimasukkan ke bumbung jamur dan disusun untuk jadi media tanam. Setelah tersusun rapi, pangkos kembali disiram dengan air agar kadar airnya cukup saat ditanamkan bibit jamur. Loh ini Pak jamur Pak, udah tumbuh Pak. Oh, itu jamur liar. Oh beda, Beda, bukan ini nggak bisa dimakan Pak. Nggak bisa. Setelah disiram hingga merata, selanjutnya pangkos diberi uap. Penguapan dilakukan dengan cara merebus air, dan hasil uap dari air mendidih disambungkan ke dalam bumbung jamur. Jadi ceknya gimana Pak? Kalau kita ngecek suhu di ini, lihat di termometer ini. Oh di sini. Iya. Bumbung diberi kelembapan hingga suhu 60 derajat Celcius. Setelah diuap dan didiamkan selama 5 jam dengan suhu 65 derajat, bumbung siap ditebar bibit. Tapi jangan langsung masuk ya. Jangan langsung masuk, nanti nggak kuat. Ini kan ada amoniaknya, biar keluar dulu.
Nanti kalau udah seger baru kita masuk. Loh kenapa Pak? Nanti kita bisa pingsan, kalau nggak tahan bisa meninggal juga ini, amoniaknya masih kuat ini. Oh kita tunggu. Kemana kita Pak? Setelah dirasa cukup, baru kita masuk ke dalam bumbung untuk menebar bibit jamur. Nggak sulit kan budidaya jamurnya? Hayo anak negeri, siapa yang mau mencoba budidaya ini? Sementara Wahyu menyiapkan media untuk menanam jamur, Nyak dengan Ibu Imah mau memanen jamurnya. Memanen jamur biasanya dilakukan pada pagi hari, karena jika terpapar sinar matahari terlalu lama, jamur akan menghitam dan kondisinya jadi kurang bagus. Ini kanan kiri udah bisa dipanen ya, Bu? Oh iya. Panen dapat dilakukan berturut-turut dalam 5 hari. Yang bisa dipanen itu udah agak gede-gede. oh, ya udah mulai lancip ya. Yang kecil buat besok. Oh, ini panennya per hari gitu? Iya, tiap hari panen, Oh. tiap pagi. Bu Imah mau tunjukin cara ngambil jamurnya seperti apa. Ini cara ngambilnya gimana, Bu? Ini dipegang jamurnya dulu gini, Oh, iya. terus Terus ininya ditahan, baru diputik. Oh, gitu. iya, oke, coba. Wah, sepertinya tidak terlalu sulit. Satu demi satu jamur, Nyak dan Bu Imah petik. Jika sedang bagus, Bu Imah dapat memanen jamur hingga setengah kuintal. Bahkan lebih. Lumayan juga ya hasilnya. Wah, nggak terasa nih. Baru sebentar saja, Nyak dan Bu Imah sudah mendapatkan banyak jamur merang. Setelah dipanen, jamur harus dibersihkan sebelum dijual. Caranya cukup mudah nih. Cukup membuang bagian bonggolnya atau bagian bawah yang menempel pada pangkos sawit. Bu, ini kenapa yang dibersihin cuma bawahnya aja, bukan yang Iya. atasnya kotor juga? Kotor kan, tapi bukan karena kotoran, emang warnanya. Oh. Ini kan udah selesai dibersihin yang ini. Kita masukin ke Oh. sini. Harus yang berjaring-jaring gini ya, Bu? Iya, karena harus dapat udara dia. Oh, gitu. Kalau nggak dapet nanti jamurnya rusak. Masih di packing ya? Kita mau masak apa nih Ci? Nah, kali ini kita mau ngolah jamur yang tadi udah cipanen nih, Kak. Oke. Nah, Bu Imah, jamur yang tadi udah kita panen itu kira-kira bakal diolah apa nih hari ini? Kita masak aja jadi gulai ya, Oh. gulai jamur. Biasa ya Ci, kita bagi tugas. Untuk jamurnya, ini jadi urusannya ya. Seperti masakan Indonesia pada umumnya, bumbu gulai pasti menggunakan banyak macam bumbu nih. Bumbunya ada kunyit, jahe. Oh ya, 2 bumbu ini biasa sebagai penghilang rasa amis pada makanan nih. Lalu ada kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, cabai, dan juga garam. Agar lebih mudah untuk menghaluskan bumbu. Oh alah, kirain kamu yang tahu bumbunya. Ulek sampai halus ya. Nah, Bu, selain dibuat gulai, kira-kira jamur merang ini bisa diolah selain itu apa aja ya? Bisa dibikin bakso jamur, Bakso jamur. bisa. Bikin crispy juga bisa. Udah belum? Sabar, sebentar lagi selesai nih. Bu ini udah Bu. Oh iya, itu langsung di ini aja, Langsung. dimasak aja. Oh, iya, Bu. Sebelum diolah menjadi masakan, jamur dipanaskan terlebih dahulu ya, agar jamur layu dan bakteri yang ada di jamur mati. Bu ini nggak dikasih air Bu? Oh gitu. Ini diongseng gini aja. Wah, ini jadi pengetahuan baru lagi nih buatnya. Ini udah Bu. Ini taruh mana Bu? Di air ini. Setelah disangrai,
jamur dicuci agar lebih bersih ya. Langsung Nyak masak ya, Ci. Tumis bawang merah, bawang putihnya nih. Setelah harum, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Masak hingga matang. Tambahkan daun salam agar bumbu semakin harum dan gurih. Tambahkan sedikit air agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu matang, masukkan irisan tempe sebagai lauk tambahan. Setelah bumbu meresap, masukkan bahan utama. Bantuin ya, Ci. Iya, dari tadi juga Nyak bantuin kok. Iya, kita lanjutin masaknya ya. Aduk hingga bumbu merata dan menyerap ke dalam jamur dan juga tempenya. Sebagai penyedap rasa alami, tambahkan sedikit gula dan juga garam. Aroma masakannya sudah membuat perutnya auto lapar nih. Bukan cuma kamu, Nyak juga sama. Ini apa lagi, Bu? Santan. Tolong, Ci, bantuin, Ci. Hati-hati. Terakhir, masukkan santannya ya. Ini sih yakin pasti enak banget masakannya. Bu, berapa lama lagi nih, Bu? Begitu. Oke, tinggal tunggu bumbu benar-benar meresap dan tercampur dengan santan. Setelah santan mendidih, gulai jamur pun siap disantap. Nah, gulai jamurnya udah jadi nih, Uci. Wih, dari tampilannya udah kegoda banget ya, Iya Kak? dong, aku yang masak nih. Lah, bumbunya kan Uci juga nih. Ya udah deh, aku udah gak sabar nih mau nikmatin. Yuk, Pak. Bu, mari nikmatin. Langsung kita santap. Lumayan sering makan olahan dari jamur, tapi jujur, yang ini beda banget. Rasanya enak banget. Iya bener yuk, baru kali ini makan jamur dimasak gulai. Rasanya hampir mirip dengan gulai daging. Gimana, Mbak Ras? Ini rasanya enak banget, Uci. Selain pedes, jamurnya juga lembut. Terus nih, dipaduin sama tempe nih, enak banget. Ya nggak sih? Asli, Kak. Nah, kalau menurut Uci dari gulai jamurnya hari ini nih benar-benar ngegoda banget, terus creamy dan super gurih banget. Dari Betul banget. jamurnya bertekstur ya, Kak. Ini rasanya bener-bener pecah di mulut. Gak sia-sia, Nyak sabar nungguin gulai jamur ini selesai dimasak. Bukan cuman enak nih, jamur juga mengandung antioksidan yang baik banget buat tubuh. Bener yuk. Selain itu, buat teman-teman yang vegetarian, ini jamur pas banget sebagai pengganti daging untuk lauk. Walaupun sederhana, jika kita bisa memanfaatkannya, maka akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Itu tarian apa ya? Indah banget gerakannya. Nah, ini tarian khas dari daerah Lampung. Mau tahu gimana asiknya menari? Makanya tetap di jejak anak negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Saatnya kita bergeser ke Desa Nibung di Lampung Timur. Cari Di petir. sini, Makan-makan. budaya dan adatnya masih sangat kental dan terasa. Nanti Bener kita kesana, banget. kita- Walaupun sudah cukup modern, tapi masih banyak di daerah sini yang bentuk rumahnya masih menggunakan gaya lama. Itu ada apa, Ci? Kita samperin aja yuk. Wah, Kak, lagi ada kegiatan apa nih? Nari-nari. Oh, nari. Kak, kayaknya pengen ikut deh nari. Kamu bisa nari? Bisa nih, dicoba dulu. Ini kira-kira mau nari apa, Kak? Bisa ikut gabung kan tapi? Boleh, tapi harus ganti baju. Oh, ganti baju dulu nih. Kamu pakai baju ada kayak gini nih, Ci? Ya, dicoba kali ya, Kak. Boleh. Kakak ikut kan? Aku nggak bisa, Ci. Aku Ya, mau ikut jalan aja dulu. dong. Nggak bisa, sorry ya. Oke deh. Udah, bye. Giliran suruh nari, malah kabur dia. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting Nya bisa gabung. Udah lama juga nih nggak ikut nari seperti ini.
melinting adalah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung. Tari ini termasuk dalam jenis tari berpasang atau kelompok. Penari mengenakan kostum dan hiasan serta penutup kepala berwarna emas khas Lampung. Mereka menari mengikuti irama kendang dan gong. Penari pria dan penari wanita memiliki gerakan yang berbeda setiap babaknya. Tari melinting berasal dari Kecamatan Labuhan Maringgai yang berada di Lampung Timur. Tarian ini menggambarkan bagaimana kepemimpinan dan keagungan Keratuan Melinting. Awalnya, tarian ini dilakukan untuk acara upacara adat atau pemberian gelar. Dan tarian ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti dari keluargaan keratuan saja. Namun, sesuai perkembangan zaman, tarian melinting ini tidak hanya untuk acara adat saja, tapi berkembang menjadi tari yang dapat dipentaskan dalam acara apapun. Kini, tari melinting biasa dipentaskan dalam berbagai acara seperti penyambutan tamu, tari budaya, maupun tari pembuka acara. Gimana sebagai pemula? Lumayan kan gerakan tariannya? Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Alo Prime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya, proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik, dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank ya.